Mas, carikan meja untuk bapaknya. Ada? Oh, sudah mas, ya jadi. Baik, sebelum kita mulai kita dengarkan cerita dari tulisan antum masing-masing ya. Tapi pertama Pak David ini kayaknya seru ini. Coba Pak dibaca yang keras Pak, biar kita dengar ceritanya apa. Ini tanpa terjemahan ya, langsung Arapan aja nih. Judulnya Al-Jannatus Shaghirati. Wah, Masya Allah. Judulnya Al-Jannatus Shaghirati ya. Surga kecilku. Wah, Masya Allah. Lanjut. Bismillahi walhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Indi baitun. Baiti amama ba'idun alal masjid. Baiti amama ba'idun. Depannya jauh. Oh, begitu maksudnya. Lanjut. Baiti amama ba'idun alal masjidi. Baiti fi Sidarji Masrikil Jawi Indonesia. Oh, terus. Baiti la kabirun wala saghirun jiddan. Baiti jannatun saghiratun. Masya Allah, rumahku surga kecil. Mur'abun. Amamaha mur'abun. Apa mur'ab itu? Bengkel. Bengkel. Garasi. Apa? Mur'abun. Anu lihat di Google Translate. terus. Amamaha mur'abun fiha sayyaratun qadimatun minal yabani. Zagom dzalika sayyaratul qadimatu alhamdulillahi ala kulli hal hiya sayyaratul qawiyatu. Inda mur'abun hadiqatun bil kursiyyu wal maktabu. Ana wa zawjati nasrobu sayyun wa qahwatun fis sobahi. Hadi ghurfatul julusi. Ghurfatul julusi. Jadi ruang untuk santai Pak ya, duduk-duduk. Iya, nah. Ya, terus. Fiha la tujadu karasiyun. Faqat maktabun wahidun waraful kutubi. Ia ghurfatul julusi uslubus sini. Oh, pakai uslub sini. Ya. Sina. Terus. Hadi ghurfati fiha sarirun wa khazanatul malabisi. Bukan khazanah, khizanah. Wa khizanatul malabisi. Wa maktabun saghirun hiya ghurfatun jamilatun murihatun ana uhibbu ghurfati. Sudah? Oh, banyak sekali. Sudah cukup coba. Nanti yang lain nggak kebagian nanti. Ya, satu ini kan. Kemarin kan bilang ya, satu ya. Ya, satu. Oke. Nah. Pak Evan. Ayo, Pak Evan. Gak apa-apa Pak Evan, orang penting itu gak boleh terakhir. Bismillah. Belum ada judul ini, Zat. Udah gak apa-apa, nanti kita buat judulnya belakangan Pak. Bismillah. Hada baiti. Baiti fi Madinati Sidarji. Sidurwarji. Baiti qoribun masjidi wal madrasatu wal Baiti qoribun masjidi. Qoribul masjidi. Qoribul masjid. Wal madrasatu. Antum maunya rumah saya itu dekat masjid dan sekolah. Jadi wal madrasati. Baik qoribul masjidi wal madrasati. Oh. Baitul qoribul al madrasati. Qoribul atau harusnya kan qoribun minal masjidi wal madrasati begitu. Terus baiti jamilun fiha hadiqatun shaghirun. Oh, fiha hadiqatun shaghirun kurang tak marbutoh, shaghiratun. Kan sifat harus sama. Iya. Terus wasalasa ghurfatun. Wasalah satu ghurfatun.
Ya, ini belum sampai ya ilmunya ya. Harusnya wasalatu ghurafin gitu. Nanti Oh. belum sampai ilmunya ini, tapi nggak masalah, latihan dulu kan. Wa matokbahu. Hadihi ghurfatu ibni. Mm-mm. Fiha sarirun wa maktabun wa kursiyun Mm-mm. wa mirwahatu sohirun. Tak nomor urutannya kurang. Wa mirwahatun sahiratun. Hakibatuhu wa komisuhu Mm-mm. alal sariri. Alas hariri. Oh, iya nggak apa. Jadi taruh di ranjang gitu. Pulang sekolah itu. Nah, terus. Kitabahu wa Kita buhu. kitabuhu wa qalamuhu wa sa'atuhu alal maktabi. Masya Allah. Siji ning kasur, siji ning meja pokoknya deleh sik. Ayo. Hadihi gurfati wa tilka gurfatu binti. Gurfat apa ini? Gurfatu binti amama gurfati. Ghurfatu binti amama ghurfati. Oke. Gurfatu ibni kabiratu wa gurfatu Kabiratun, nggih. Wa ghurfatu binti sohiratu. Oke. Li salah satu ibnu. Li salah satu ibnu. Ya. belum sampai ya. Ya apa-apa. Maunya bener paham namanya. Ya, cuman kalimatnya belum sampai ini. Itu wahidatun. Oh, 4 Pak ya. Nah, betul. Oke, lanjut. Binti tolibuhu fi madrasatu. Si. Antum mau nyapa itu? Ini anak perempuan saya sekolah di Tolibatun fi Tolibatu fi madrasatu. fi ada fi Pak. Iya, fi ya. Tolibatu fi Fi. madrasati Ya. Nurul Hikmah Nurul Hikmah. Imtidaiyatu ya. Tidak iya. Oke. Ismuha Salsabila Salsabila. wa ibni al awalu ismuhu Rafi wa sani ismuhu Fafian Terus wa ibnu Sohiru ismuhu Naufal. Ana uhibbu ibni wa binti. Ana uhibbu ibni wa binti. Bojone enggak disenengi, Pak? Bojo kan enggak seneng. Oh, masa ya? Enggak boleh. Enggak, maksudnya ana uhibbu ibni wa binti tok gitu loh. Enggak mau maksudnya enggak gitu. Ini paragraf 1. Masa. Masya Allah. Ya. Kami ini enggak sandini. Oke. Pak Eka. Baiti. Oke. Ada baiti ba'idun minal syari'i. Ba'idun minas syari'i. Oke. Baiti qaribun minal masjidi wa suki. Qaribun minal masjidi wa suki. Oke, terus. Baiti natifun wa jamilun. Masya Allah. Terus. Amama baiti laha jahratun wa kursiyun. Amama baiti Laha jahratun. mau jenengan apa itu? Di depan rumah. Di depan rumahku memiliki bunga dan Langsung kursi, aja. Ya. Amama baiti zahratun, langsung itu, enggak usah pakai laha. Hadihi gurfati. Terus. Fiha nafidatun sohiratun wa mirwahatun sohiratun. Oke. Hada sariri wa hadza hizanati. Oke. Hadihi gurfatu binti
qaribatun minal matbahi wa hiya khalfa ghurfati. Wahia khalfa ghurfati. Qaribatu minal batbah. Wahia khalfa ghurfati. Oh, masyaallah nih. Ya. Terus. Hadihi ghurfatu ibni. Ghurfatu ibni amama ghurfati. Fiha nafidatun kabiratun wa maktabun saghiratun. Hadihi darajati wa darajatu ibni. Wa tilka darajatu binti. Darajatu binti saghiratun wa darajatu ibni kabiratun. Oke. Masyaallah. Pak Anto. Baiti jannati. Baiti Jannati. jannati. Oh, masyaallah. Baiti jannati. Masuk terus. Ada baiti. Ini rumah. Baiti qoribu mustafsofi. Qaribun minal Mustafsof. mustawsaf. Ya, klinik Pak ya. Ya. Qaribun minal mustawsaf. Oke, terus. Baiti wasi'a fihi arba'atu. Pak, anak nggak denger. Baiti apa? Baiti wasi'a, rumahku luas. Baiti wasi'atu wasi'un. Nggih. Fihi arba'atu ghurfati. Fihi arba'atu ghurfatin. Oke, ini kaidah untuk angka belum ya. Jadi nggak apa-apa dulu. Ini kan karena baru latihan, jadi walaupun bahasa-bahasanya aneh-aneh nggak masalah lah. Sama latihan. Gitu ya. Walaupun Anda, waduh ini aneh nih, ini nggak masuk ini. Memang harus dilatih ya. Seperti yang sebelumnya kayak buat susun kalimat, itu kan butuh latihan nggak bisa sekali. Jadi nggak masalah. Ya jangan istilahnya, wah tulisan anak bacaan anak nggak jelas ini, nggak apa-apa, latihan. Ya. Nah, nanti suatu saat kita mesem-mesem sendiri kalau dengar, oh anak kok nulis kayak gitu dulu ya. Nah, terus Pak. Ghurfati fiha khodanat. Khiza. Ya. Fiha khizanatun kabiratun. Masya Allah ini. Terus. Wahada sariri, wahada maktabi, wa daftarun, wa kubul. Wakubul. Gelas Pak. Gelas. Iya terus. Wahakibati. Tahtal Tahta al maktabi. maktabi. Oke, terus. Baitun ghurfati. Apa? Apa itu, Pak? Mau nyenjenengan apa, Pak? Ini kamarnya anakku. Oh. Ghurfatu. Ini kamarnya anakku. Hadihi ghurfatu ibni. Kalau perempuan binti. Terus Ada ghurfatu akhwani. Nah, ini hadza ghurfatu akhwani. Dua anak laki-laki. dua anak laki-laki. Jadi anak laki-laki. Oh, kalau anak bukan akhwan. Kalau itu saudara. Jadi kalau anak itu ibnai. Iya, ibnani. Dua anak perempuan, ibnan. Ibnun, ibnani nanti. Wahadi ghurfati bintun. Wahadi ghurfatu Bintun. mudhaf ilaih binti. Li abnu sania. Li ibnani, itnani, punya dua anak laki-laki. Dua anak laki-laki. Nggih, terus. Ismuhu Ibrahim wa Farhan. Ibrahim sama Farhan. Farhan. Oh, terus. Li bintu ismuha Hanifah, terus. Alifah. Oke, terus. Ana uhibbu awaladi. Ana uhibbu auladi. Udah? Wa uhibbu
zaujati. Masya Allah. Ya, uhibbu zaujati. Ini baru sempurna. Semua disenangi. Oh, jangan dibuka lagi nanti. Tapi Masya Allah. Maunya anak gitu tadi maksudnya. Uhibbu auladi wa zaujati. Semua dicintai. Cuman kan Pak Evan punya cerita sendiri untuk istrinya. Udah lah. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Bu Lutfi, monggo. Apa ceritanya ini? Apa? Apa itu? Kos-kosan. Oh, kos-kosan. Masya Allah ini. Lanjut. Hadhihi syikoti Syikka ya, syikah itu ya. Syikoti. Syikotun. Ya, terus. syikoti khalfa al-masjidi. Khalfal masjidi. Terus. Hadhihi syikotun jamilatun wa nadifun. Dengan wa nadhifatun. Oh iya sih. Ya. Nadifatun. Terus. Ana uhibbuha. Fiha ithnani al-adwaru. Fiha. Fiha ithnani al-adwaru. Apa itu? Di dalamnya memiliki 2 lantai. Di dalam, jadi ada 2 lantai, atas bawah gitu. Iya, atas bawah. Ya, terus lanjut dulu. Ini kosakatanya baru bagian ini. Terus. Fiha khamsu al-ghurfati. Fiha khamsatu ghurfah. Ini juga belum belajar ya. Untuk bilangan belum. Terus. Wa matbahun amama ghurfati. Jadi ada 5 kamar. Terus Dapurnya di depan kamar. dapurnya 1 depan kamar. Iya. Gitu. Oke. Jadi dapur bersama ini. Iya, dapur bersama. Fiha mauqifun kabirun wa bustanun shaghirun amama masuri. Amama suri. Jadi di situ ada mauqif. Mauqifun parkiran. Iya, mauqifun kabirun, parkirannya besar. Kemudian Terus taman kecil. taman kecil. Di depannya pagar. Di depannya pagar. Di depan pagar ada taman begitu ya. Iya. Oke. Terus. Hadhihi ghurfati. Mm-mm. Fi ghurfati firoshun kabirun wa Firasyun kabirun ya. hamamun shaghirun. Oh, Masya Allah ini udah kos-kosannya bagus ini, sudah dalam kamar mandi, sudah ada dalam. Terus. Fiha hizanatun mirwahatun. Wah, pakai wah. Oh, pakai wah, nggak pakai koma Ustaz, nggak boleh. Kalau khizanatun mirwaha jadi kan lemarinya kipas angin. Oh iya. Itu kan maunya kan lemari dan kipas angin gitu toh? Iya. Ya. Kalau khizanatun mirwaha jadi artinya khizanah lemari, mirwaha kipas angin. Jadi lemarinya kipas angin. Berarti Khizanatun wa mirwahatun. Terus. Fiha hizanatun wa mirwahatun wa miknasatun wa majrofatul umamati wal marbalatun. Apa itu mazrafatul kumama itu? Majrofatun ini sekrop. Sekrop Oh. buat nyapu tuh Ustaz. Iya. Kalau mazbala kan tempat sampahnya. Iya. Terus. Hada hamami fihu min Fihu nggak ada. Fihu tuh nggak ada. Fihi. fihi Kalau fihu nggak ada. Ya. fihi min syafatun wa fursyatul asnani wa ma'junun wa syambun wa sobunun wa mindohun. Terus. Sudah Ustaz. Sudah. Monggo Bu Ajeng. Baiti, hadza baiti. Baiti shaghirun wa jamilun. Hadza baiti. Shaghirun wa jamilun. Oke. Nah, terus. Indi hadiqatun amama baiti. Hadiqatun amama baiti. Oke. Fiha zahratun jamilun. Darajati amamal baiti. Hadza matbahi. Fihi salajatun
kursiyun. Wa, kasih wa. Oh ya. Fihi salajatun wa kursiyun wa maktabun. Kidri mil akoti wa wa sukari alal maktabi. Nafidatu matbahi kabirotun jidan. Hadihi ghurfatu binti wa tilka ghurfatu kebalik. Hadihi ghurfatu ibni wa tilka ghurfatu binti. Oke. Ghurfatu ibni amamal matbahi. Fiha mirwahatun wa sa'atun. Mikwatun wa hakibatun tahtal maktabi. Ghurfatu binti kabiratun. Fiha sarirun kabirun wa sa'atun jamilatun. Baiti jannati. Sudah Ustaz. Baiti jannati. Ini Bu Sri nggak datang juga? Ada? Oke ya. Jadi dari sisi arti yang dimaukan, alhamdulillah sudah ini masuklah ya artinya. Akan tetapi untuk kaedah-kaedah penggunaan penyusunan kalimatnya masih butuh latihan. Karena terkadang orang baru pertama ya, itu pokoknya nyusun dulu mudhof ilai, kemudian jar majrurnya kadang terlupakan gitu loh. Ini memang harus dilatih dan tunggu nanti ada waktunya lagi membuat kalimat gitu ya. Baik, kita masuk pelajaran. Ada yang ditanyakan dulu? Itu Masya Allah tuh, renungan lama itu ya. Apa ini yang dibuat dia, Masya Allah. Jadi untuk membuat kalimat itu harus dibiasakan mengungkapkan mengungkapkan apa yang di hati. Misalkan terbenak pengen ngebuat kalimat ini, coba dibuat. Dan antum bisa nanti buat, antum foto, antum kirim ke anak, antum cek. Ya, bisa antum buat, misalkan saat anak pengen buat kalimat, oke. Ya, saya nanti buat, nanti anak koreksi untuk pembuatan kalimatnya, susunannya biar terbiasa nggak masalah. Ya. Karena kalau hanya mencukupkan di majelis begini, di belajar gini kurang cukup. Ya. Jadi nanti antum buat sendiri. Ya, nggak usah panjang-panjang, nggak usah satu muka, mungkin 2 paragraf, 3 paragraf, coba saya dicek dulu. Biar nanti Anda cek kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari, ya. Adapun tadi karena memang baru latihan, jadi Anda dengarkan harus lewat gitu aja, nggak Anda benerkan, oh ini mutafila ini harus ini, cuman ya nanti. Ya. Kalau sudah Anda salahkan, aduh, baru juga udah disalahkan Ustaz. Nah, gitu ya. Baik. Kita masih di dalam pelajaran yang ke-11 kemarin. Kita baca tamarinnya. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Monggo dibaca Bu Lutfi yang pertama. Kalau tanda tanya bukan min. Oke. Fihi hamidun. Ya, fihi hamidun. Baik. Benar. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Ingat ya, untuk di sini beliau ingin menerangkan kepada kita, terkadang kata ganti itu juga bisa bersambung dengan huruf jar fi. Sebagaimana pada pelajaran sebelumnya dia bersambung dengan apa? Isim atau kata seperti ismuhu, baituhu. Maka demikian juga dia bisa bersambung dengan apa? Ya, bersambung dengan huruf jar. Ya, bersambung dengan huruf jar fi. Cuman kalau dulu lahu gitu ya, lahu. Kalau fi bacanya fihi, bukan fi hu. Ya, fihi. Dia di kasroh. Kalau la baru la hu. Dan ini sudah kaidah paten dari sananya. Kenapa begitu? Ya, kapan-kapan aja ya. Gitu. Pokoknya begitu bacanya. Fihi. Kecuali panjang.
baru fiha. Selebihnya masih sama. Selebihnya sama. Oh iya, kelupaan. Ini tadi ada tulisan dari Pak Prambudi. Beliau izin, ini bacanya. Anda lupa bacakan. Kita bacakan punya Pak Prambudi ya. Hadza baiti. Baiti qaribun. Ini harusnya minasyari'i. Baiti saghirun. Hadza matbakhi. Fiha thalajatun. Matbakhi fiha thalajatun. Wa kidrun wa mil'aqatun. Alladhi alal maktabi. Hadza hammamun wa hadza mirhadun. Wa ghurfati amamal matbakhi. Nafidatu ghurfati maksurun. Wa babul mughlaqi. Wah, susah nih. Jendelanya rusak, pintunya ketutup. Terkunci di dalamnya. Li sarirun qadimun. Saya punya ya sarir. Ini bukan li, harusnya pakai indi ya, karena sarir tidak berakalia. Jadi indi sarirun qadimun wa mirwahatun jadidun. Oke, Masya Allah, bagus sudah. Lanjut, yang kedua Bu Ajeng. Fiha hakibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Pak Dafikin. Man fis sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Wa ukhti, oke. Pak Eka. Man fi masjidi. Man fi masjidi jami'ati ar-rahmah. Ma fihi ahadun. Ma fihi ahadun. Taib. Ini faedah baru. Ma ketika bersama dengan fihi maka artinya tidak. Ma fihi tidak ada, fihi di dalamnya, ahadun seorang pun. Ya, ma fi biasa mereka. Ma fi enggak ada. Ya, ma fi biasa itu loh. Iya, ma fi artinya tidak ada. Kalau untuk pertanyaan seperti ini, ya jawabannya bukan pakai la, pakainya man. Kan di sini pertanyaannya man fil masjidi. Siapa yang ada di masjid? Pertanyaan kan pakai fi. Ya, siapa yang ada di Masjidil Jami'ah sekarang? Kalau kita jawabnya la, nggak bisa. Kenapa? Karena pertanyaannya bukan pertanyaan yang menggunakan pertanyaan yang harus dijawab dengan la atau na'am. Paham ya? Jadi di dalam bahasa Arab itu ada penggunaan sendiri. Seperti pada kasus ini kita jawabnya bukan pakai la tapi apa? Ma fihi. Jadi untuk ganti la-nya pakai apa? Ma. Yang untuk ganti walaupun sama maunya kan apa? Tidak. Jadi bukan la fihi, bukan la fihi, tapi apa? Ma fihi. Begitu. Ya, silakan Anda tanya orang misalkan. Hal fil masjidi syakhsun atau hal fil masjidi rajulun? Ternyata nggak ada. Jawabannya apa? Ma fihi. Ya, ma fi. Hal indaka fulusun? Ma fi. Apa jawaban ma fi? Ya, ma fi nggak ada. Gitu ya. Hal fi jaybika fulusun? Di kantongmu ada duit nggak? Ma fi. Tidak ada. Ya, kalau jawabannya misalkan ahadza masjidul jami'ati misalkan. Ahadzal masjidul jami'ati, maka jawabannya baru pakai la, gitu ya. Dan itu sudah kita lewati di pelajaran pertama dahulu ya, tentang a dan bagaimana tata cara menjawabnya. Jadi nanti dilihat dulu pertanyaannya baru dijawab. Gitu ya. Terus Pak Evan. Man fiha
Fiha. Baik, perhatikan ini kaidah yang pengen Ana terangkan sekarang. Pada kasus yang seperti ini, tolong dilihat ya. Di dalam suatu kalimat, ya di dalam suatu kalimat itu yang kata SP itu pasti ada. Di dalam suatu kalimat SP itu pasti ada. Subjek dan predikat, gitu ya. Subjek dan predikat itu pasti ada. Maka pada kasus yang tadi dibaca Pak Evan dan yang sebelumnya juga kan begini. Ini kan kalimatnya kan? Lah, maka pada kasus seperti ini kita nggak lihat sebelumnya ya, kita fokus di sini aja. Ya, fokus pada kalimat ini. Ini juga harusnya ada SP. Di sini, ketika kita mendapatkan kasus seperti ini, perhatikan kata depan. Depan ini kan susunan dari apa? Susunan dari V plus sama hia. Ya kan? V plus sama hia. Lah, sekarang kalau seandainya kita jadikan fiha ini mubtada, fal jawab tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya, karena mubtada itu tidak pernah terbentuk dari apa? Al-jar wal majrur. Kalau kita lihat polanya mubtada itu nggak ada jar majrur. Polanya mubtada itu kan apa? Biasa, standar. Ya, asli biasa gitu aja. Yang kedua apa? Berbentuk mudhaf plus mudhafun ilaih, kan gitu ya. Mudhaf plus mudhafun ilaih, atau berbentuk apa? Naat plus man'ut. Contoh misalkan apa? Al bintu al jamilatu, kan begitu ya. Ini kan berbentuk naat man'ut. Nggak ada yang berbentuk jar majrur. Maka pada kasus yang seperti ini nanti antum bilangnya fiha di sini adalah apa? Khobar yang dikedepankan. Sedangkan al-mudir dia mubtada. Karena dia mubtada, maka harusnya bacanya apa? Fiha al-mudiru. Ya, fiha al-mudiru. Sama seperti tadi contoh. Ma fihi bacanya apa? Ahadun. Ya, jadi fihi ini khobar jar majrur ya. Jar majrur plus jadi khobar, kemudian ahadunnya mubtada. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu kan apa? Dalam bahasa Indonesia SP. Tapi kalau di dalam bahasa Arab boleh P dulu baru S. Boleh. Ya. Tapi di dalam pengertian tetap kembali ke bahasa Indonesia apa? SP. Tapi dalam penulisan boleh PS. Seperti ini kan apa? P dulu baru S. Jadi ini yang butuh difahami di dalam kaidah bahasa Arab. Terkadang tidak sama dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi kalau Indonesia kan pasti SP, nggak mungkin nggak. Seperti contoh misalkan Zaid Muhammad makan roti. Itu susunannya apa Pak Dafikin? Kalau bahasa Indonesia, Muhammad memakan roti. Muhammad memakan roti. Itu susunannya apa? SOP lain lagi Pak tuh. SPO, gitu kan ya? SPO. S-nya Pak Muhammad. P-nya makan. O-nya roti. Jadi SPO, nggak ada K-nya. Gitu ya. Lah, kalau di dalam bahasa Arab itu kalimatnya bisa begini. Muhammadun akala al-khubza. Boleh juga akala Muhammadun al-khubza. Boleh. Boleh dua-duanya.
Ya, cuman pembahasan lebih lanjutnya di jilid 2 ya. Pembahasan lebih lanjutnya di jilid 2. Kalau di jilid 1 belum ada gitu. Ya, belum ada kalimat yang seperti itu. Yang ada baru ini. Khobar dikedepankan baru mubtada. Ya, khobar dikedepankan baru mubtadanya. Maka bacanya fiha al-mudiru. Ya, fiha al-mudiru, bukan mudiri. Kenapa? Karena kalau dibaca mudiri, kemungkinannya cuma 2. Kalimat itu dibaca kasroh, untuk yang telah kita pelajari, dia kemungkinan cuma 2. Ya, atau 3 lah kita bilang. Yang pertama, karena kemasukan huruf jer. Ya kan? Yang kedua, karena dia mudhafun ilaih. Yang ketiga, karena didahului oleh dhorof. Ya, 3 kemungkinan. Dan ini tidak ada. Maka bacanya al-mudiru. Fiha al-mudiru. Jadi di pelajaran ini atau di latihan ini, beliau hanya ingin menjelaskan fihi, fiha, ya, fihi dan fiha. Jadi bisa fihi, fiha. Bisa juga bersama dengan dhamir anta. Ya, dan dhamir anta sama. Kalau milikmu laka, li laka, laka laki. Kalau laka milikmu laki-laki, kalau laki milikmu perempuan. Fi juga sama. Bisa fika, fiki. Ya, fika, fiki. Makanya orang yang belajar bahasa Arab buat nama anak tuh gak susah. Ya nggak Pak? Nah, iya, nggak susah. Anak pertama Lika. Ya. Sudah nih. Atau kalau ya Laka gitu ya. Atau yang kedua namanya Fika. Yang ketiga Fiki. Yang keempat Fihu. Nggak ada tapi Fihu. Ya, Fiha. Gitu ya. Baik. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-12. Jadi pelajaran ke-11 ini secara umum hanya sekedar merangkai kalimat-kalimat yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk menjadi jumlah yang sempurna dengan menggunakan kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari. Seperti hadza, itu kan apa? Isim isyarah. Kemudian baiti, khobarnya berbentuk apa? Mudhaf ilaih. Baiti amama, dimunculkan dhorofnya. Baiti jamilun, fihi hadiqatun saghiratun. Nah ini, fihi hadiqatun. Kenapa pakai fihi kok nggak fiha? Karena kata ganti untuk rumah. Sedangkan rumah itu laki-laki. Kalau laki-laki dari mana tahunya Pak Evan? Tidak ada tak marbutohnya, begitu ya. Jadi pelajaran ke-11 ini sebenarnya cuma sekedar pengulangan dari pelajaran 1 sampai 10. Diulang set menjadi 1 bab. Makanya nggak terlalu banyak pembahasan di dalamnya. Iya. Nanti Anda buatkan coba ya. Suatu karangan kalimat itu antum yang menerjemahkan ke dalam bahasa Arabnya. Anda buat misalkan apa? Anda buat misalkan bustani gitu ya. Atau hadiqati kebunku. Kemudian Anda buat kalimatnya, antum yang menerjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk latihan lagi. Ya, biar antum nggak pusing kan, kalau antum kan ngarang sendiri bingung. Ya, nanti antum nggak ngarang sendiri, teman antum menerjemahkan. Dan kalimatnya Anda buat kalimat kosakata yang ada di kitab aja, gitu ya. Nah, atau pengen dicarikan yang lain? Baik, kita masuk pelajaran yang ke-12. Masya Allah, ini pelajaran ke-12 mulai ini. Ingat ya, pelajaran 1 sampai 10, oke, sudah aman. Sekarang kita nanti akan masuk kepada pelajaran yang baru, pelajaran ke-12. Hah? Latihan kedua mana? Oh iya. Iqra, bacalah. Uhibbu abi wa ummi. Taib Anda baca, tolong diikutin. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu zamili. Uhibbu zamili. Uhibbu ustadhi. Uhibbu ustadhi. Uhibbullaha.
Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Uhibbu al-lughata al-arabiyyata. Jadi uhibbu itu kata kerja ya. Ya, kata kerja. Sudah itu aja. Sudah. Sebenarnya ada pembahasan lanjutnya, cuma di pelajaran jilid 2 bukan sekarang. Intinya kalau antum baca uhibbu maknanya Pak, sudah satu paket, saya menyukai, saya cinta. Gitu ya. Abi wa ummi. Ya. Ibni wa binti, terus begitu. Jadi uhibbu itu kata kerja yang bermakna saya mencintai. Jadi kata kerja yang kita pelajari apa? Jalasa, dhahaba, kharaja, apa lagi? Sudah, 3 ini ya. Sama ini, uhibbu. Cuman kalau 3 sebelumnya itu artinya apa? Telah. Kalau ini apa? Uhibbu, saya, ya, sedang atau akan. Ya, saya sedang atau akan mencintai. Ad-darsu tsani asyar. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-12. Ana baca, antum ikutin. Kaifa haluki ya bintu? Kaifa haluki ya bintu? Kaifa itu kata tanya yang artinya bagaimana. Jadi kata tanya yang artinya bagaimana. Jadi kata tanya itu macam-macam. Ada kalanya pakai ma, ada kalanya pakai a, ada kalanya pakai man, dan ada kalanya pakai hal, ada kalanya juga pakai kaifa. Cuman kaifa itu biasa didatangkan dengan haluk. Karena kaifa itu adalah kata tanya untuk menanyakan tentang keadaan. Ya, menanya tentang keadaan. Maka kaifa haluki ya bintu, gitu ya. Dibaca ki karena yang diajak bicara adalah bint, perempuan. Kalau laki-laki kaifaha luka. Dan ini biasanya yang sering terjadi antara ikhwan dengan akhwat. Ya. Tapi lebih enak disukun, aman. Kaifaha luk, selesai. Karena bisa laki-laki atau perempuan. Tapi kalau dibaca nggak boleh sukun, baca. Nah, itu yang biasanya. Seperti jazakallah dengan jazakillah. Ya, kalau yang ikhwan kan sering jazakallah. Ketika sama perempuan tetap jazakallah gitu loh. Yang perempuan jazakillah. Ketika sama laki-laki tetap jazakillah. Gitu ya. Lalu gimana lidahnya itu belum tersetting kan gitu ya. Jazakillah. Jadi pernah sempat dulu anak sempat kaget juga. Pas anak nganterkan apa tuh? Nganterkan itu pertama kali anak dengar tuh. Nganterkan sesuatu ke pondok akhwat. Gitu kan, ke pengurus pondok akhwatnya, bukan akhwat ya, pengurusnya ya, pengurusnya. Kemudian setelah itu, oh iya jazakillah, kaget anak jazakillah. Gitu. Kok jazakillah? Oh, ternyata memang lidah kita yang belum tersetting gitu loh. Karena terbiasa seperti itu ya akhirnya Mbak ngomongnya seperti itu. Hah? Iya pengganti terima kasih. Cuman lafadznya ki-nya itu yang jadi masalah. Katanya enggak sunnah katanya Mbak. Kita lagi. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana min Suriah. Apa itu? Saya dari Suriah. Mas Muki. Ya, Mas Muki di sini pakai ma. Ya, Mas Muki
Ismi Aminatu. Aina abuki? Abi huna fil Madinatil Munawwarati. Huwa mufattishun fil madrasati tsanawiyati. Sanawiyah kalau untuk di Arab SMA ya. Kalau sanawiyah kita SMP. Ini sanawiyah SMA. Wa aina ummuki? Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Apa makna mustashfal wiladah? Rumah sakit bersalin. Ya, rumah sakit bersalin. Mustashfa kan rumah sakit, al-wiladah persalinan. Wa man hadhil fatatul lati ma'aki ahya ukhtuki? Habis nih baterainya. Habis baterainya. Sama ketika kita di Yaman dulu tuh, ada salah seorang Syekh Al-Imam nyuruh salah seorang teman Indonesia untuk baca hadis. Jadi jaraknya agak jauh gitu kan. Terus baca begitu kan, dibaca haddatsana fulan, lama-lama suaranya habis, selesai kan? Selesai baca, Syekh nanya. Ya. Intaha, dia sudah selesai. Naam ya Syekh. Masya Allah, intahatil battariyah kata Syekh. Baterainya dia habis. Suaranya nggak kedenger lagi terakhir. Masya Allah. Orang Indonesia itu sampai manapun ya, malunya itu nggak bisa hilang. Inta tuh. Tapi Syekh tahu kalau itu orang Indonesia, jadi masih aman. Kalau bukan orang Indonesia, ulang katanya. Kalau sama Indonesia, Masya Allah, sayang banget beliau orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu terkenal lah Pak. Iya, ramah, memang pemalu gitu, tahu. Pernah kejadian. Temen Indonesia itu ditanya, suruh baca hadis, nggak bisa. Lah orang Indonesia ketika nggak bisa kan bawaannya Pak, mesem, cengar-cengir ya kan? Gitu. Syekh, dia tuh temen tuh orang daerah Sulawesi sana. Jadi wajah-wajahnya kan memang nggak kelihatan wajah Indonesia, masih agak apa namanya ini? Ya timuran gitu kan dia. Nah, Syekh kiranya bukan orang Indonesia. Marah Syekh, marah sejadi-jadinya Syekh. Marah beliau waktu itu marah bilang, antum nggak bisa kok malah tertawa, senyum, nangis, harusnya nggak bisa itu, kata beliau gitu. Orang yang di bawahnya Syekh bilang, katanya, ya Syekh, Indonesia Syekh, orang Indonesia nih. Langsung Syekh, awalnya tinggi tuh nadanya, langsung turun langsung. Ya, tanya Syekh, antum belajar sama siapa? Belajar sama Syekh fulan. Taib, antum minta tazkiyah kepada Syekh antum, bawa ke anak ini. Awalnya marah bener Syekh. Karena saya tahu Indonesia biasa gitu Indonesia. Memang Indonesia kan nggak bisa ya senyum, bisa juga senyum. Masya Allah. Baik, kita lagi. Wa man hadhil fatatul lati ma'aki? Ahya ukhtuki? La hiya bintu ammi. Masmuha ismuha Fatimatu. Ahya zamilatuki? La ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatit tsanawiyati. Alhamdulillah aman ya. Alaki ukhtun? La mali ukhtun. Di sini kasih la, kenapa? Karena pertanyaan pakai a. Maka jawabannya pakai la dulu baru ma. Ulangi, alaki ukhtun? La mali ukhtun. Alaki akhun?
Na'am li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Bil ya. Bil itu maknanya fi. Bil jami'ati di universitas. Wa man hadzal tiflul ladzi ma'aki? Ahwa ibnu akhi. Masmuhu ismuhu Sa'dun. A ummuki fil baitil an? A ummuki fil baitil an? Jadi au ya. A ummuki gitu ya. Ulangi. A ummuki fil baitil an? La dhahabat ilal mustashfa. Wah, ini kaedahnya banyak ini. Banyak kaedah baru ini, Masya Allah. Baik. Untuk arti sudah tahu artinya semua ya. Coba diartikan Pak Eka. Langsung diartikan aja, nggak usah dibaca lagi. Bagaimana kabarmu ya anak perempuan? Wahai anak perempuan. Ya. Kalau bahasa Jawanya mungkin Du, gitu ya. Pripun kabarmu Du? Ya. Terus. Saya baik, alhamdulillah. Saya baik, alhamdulillah. Terus. Dari mana kamu? Baik, dari mana kamu? Ingat baru ketemu nih ya. Baru ketemu. Jadi kalau tanyanya baru ketemu jadi tanya asalnya dari mana. Terus. Saya dari Suria. Saya dari Suria. Terus. Siapa namamu? Namaku Aminah. Namaku Aminah. Oke, terus. Di mana ayahmu? Ayahku di sana di Huna di sini. Ayahku di sini di Madinah Al-Munawwarah. Madinah Munawwarah. Oke. Dia pengawas di SMA. Dia pengawas di SMA. Madrasah Sanawiyah. Terus. Dan di mana ibu kamu? Dia juga di sini. Aidon maknanya juga. Dia aidon juga huna di sini. Terus. Dia dokter di rumah sakit Bersalin. Rumah sakit Bersalin. Terus. Dan siapa Al-fatatu artinya pemudi. Dan siapa pemudi yang bersama kamu? Ini dia kaidah baru. Kalau dulu kan alladzi, nanti allati. Terus. Apakah dia saudara? Apakah dia saudara laki-laki kamu? Woi, kok saudara laki-laki, Pak? Saudari kamu. Iya, saudari kamu, saudari perempuan ya. Terus. Tidak, dia anaknya pamanku. Di sini anak pengen kasih keterangan. Ukhtun itu artinya saudara kandung. Ya, kalau kita Indonesia kan saudara kan mencakup banyak itu. Lah ini kan hiya bintu ammi, dia putrinya pamanku. Dulur gak i? Masih dulur gak Pak? Dulur kan? Saudari juga kan? Cuman penggunaannya kalau ukhtun itu untuk satu saudara kandung. Ya, pokoknya masih ada hubungan lah di antara dia itu masih ada hubungan ibu dan bapaknya. Gitu loh. Sudah, nanti kan saudara itu macam-macam. Saudara itu ada syakik. Ya, saudara itu ada namanya akhun syakik.
ahli ab, ahli Kalau akhun syakik adalah saudara kandung. Jadi bapak sama ibunya sama. Ada lagi namanya ahli ab, saudara sebapak. Kalau saudara sebapak itu gimana? Ya, bapaknya sama, ibunya beda. Itu saudara seayah, gitu ya. Bukan maknanya dia bawa anak lain, bukan. Memang dia ayahnya nikah lagi dengan ibu baru, kemudian punya anak namanya ahli ab, gitu ya. Kalau bawa itu lain lagi nanti. Ada lagi namanya ahli saudara seibu. Saudara seibu jadi apa? Ibunya nikah lagi, kemudian ibunya punya anak. Jadi kan hubungan saudara sama dia ahli saudara seibu. Dan itu harus difahami karena nanti masuk dalam ilmu waris itu harus ngerti ini saudara dari mana, kemudian berapa pembagiannya. Itu masya Allah itu ilmu yang menegangkan gitu ya. Anak belajar 2 kali di Indonesia, belajar di Yaman, belajar. Tapi perasaan lebih gampang belajar di Yaman ketimbang di Indonesia. Karena hitung-hitungan Yaman nggak ribet. Hitung-hitungan Indonesia itu masya Allah agak pusing. Ya. Hah? Loh, kalau hitungan Yaman itu gampang, misalkan 1/8 sama 1/4. Ya, 1/8 sama 1/4. Sudah, nanti dinaikkan berapa? 8. Ya kan? Langsung 8. Anda jelaskan bingung nanti. Ya, nanti ada caranya sendiri. Ya. Gitu dia pakai aplikasi. Semua aplikasi saya masukkan semua nama orangnya. Gitu ya. Mana? Kan nanti ada mana yang dapat, mana yang nggak dapat, mana yang ini, semua ada di situ pembahasannya. Terus lanjut Pak. Ismuha Fatimah tuh. Ismuha Fatimah. Namanya Fatimah. Namanya Fatimah. Terus apakah dia teman sekelas? Kelas kamu? Ya. Jadi kan bahasa Arab jadi teman tuh banyak. Sodiqotun, sahibatun, kemudian zamilatun. Itu juga beda-beda. Ya. Bahkan istri di dalam Al-Quran juga penyebutannya beda. Ada kalanya sahibah, ada kalanya imro'ah. Ya, imro'atu Fir'aun, wa imro'atu Lut, padahal istrinya. Kadang juga wa sahibatihi wa akhi, ya kan ya, wa sahibatihi, pakai sahibah, gitu ya. Itu ada makna yang berbeda dalam bahasa Arab. Terus saya di SMP dan dia di SMA. Apakah kamu memiliki saudara perempuan? Oke, terus? Saya tidak memiliki saudara perempuan. Apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Iya, saya memiliki saudara laki-laki yang besar. Maksudnya kakak ya? Kakak. Dan dia pelajar di universitas. Universitas. Terus? Dan siapa anak kecil yang bersama kamu? Dan siapakah ya anak kecil yang bersama kamu? Terus? Dia anaknya saudara laki-laki. Ya, keponakan, gitu ya, keponakan. Karena memang di Arab itu nikah muda biasa. Ya, umur 13, umur 12 nikah biasa. Makanya masih bintun kok sudah ngendong anakmu tak iki. Tuh, iki anake dulurku iki. Ya, keponakanku gitu ya. Indonesia rame ya. Terus siapa namanya? Namanya Sa'ad. Apakah ibu kamu di rumah sekarang? Ya, apakah ibu kamu di rumah sekarang? Kalau bahasa Indonesia yang bagus gimana? Apakah ibumu sekarang di rumah? Ya, apakah ibumu sekarang di rumah? Gitu ya. Jadi nanti antum harus latihan untuk menerjemahkan sesuai dengan bahasa Indonesia yang pas, gitu ya. Terus? Tidak.
Beliau pergi ke rumah sakit. rumah sakit. Nah, itu terjemahannya tadi ya. Terjemahan kosakata percakapan yang panjang ini ya. Tapi dikarenakan waktunya juga sudah dekat di maghrib. Tamarin latihan pertama ini antum tulis, antum harokati dan antum terjemahkan. Anda ingin lihat terjemahnya antum. Sudah nih ya. Dan untuk yang kalimat yang Anda katakan nanti menyusul ya. Maksudnya nggak sekarang. Ini dulu dikerjakan, ditulis di buku, ikro waktu baca tulis. Jadi Anda minta antum tulis ulang di buku, antum harokati, kemudian apa? Diterjemahkan. Gitu ya, diterjemahkan. Dan nanti kaidah-kaidahnya insya Allah menyusul pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma hamdik.